Jadi, di penelitian kita ini, kita menggunakan bahan utama biji besi hematit, yang asalnya dari Kabupaten Lampung Selatan. Biji hematit ini termasuk biji primer dengan kadar besi sekitar 40-65%. Jadi, masuk kategori biji kadar rendah. Karena kandungannya masih rendah, pengolahannya butuh teknologi yang sesuai. Nah, teknologi yang kita gunakan adalah rotary kiln berbasis direct reduction. Kenapa rotary kiln? Karena teknologi ini memang dirancang buat olah biji kadar rendah dengan reduktor padat. Dalam hal ini, kita menggunakan arang tempurung kelapa sebagai reduktornya. Kenapa arang kelapa? Pertama, kandungan karbonnya tinggi, sekitar 79,6%, lebih besar dibanding batubara menengah yang rata-rata 65 hingga 75%. Artinya, arang kelapa bisa lebih efektif buat proses reduksi dan butuh jumlah yang lebih sedikit. Kedua, emisi yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan karena berupa biogenik karbon dioksida, jadi karbon netral. Abu yang dihasilkan pun relatif aman, beda dengan batu bara yang sering mengandung logam berat berbahaya. Selain itu, rotary kiln ini lebih efisien karena waktu pemanasan lebih singkat. Suhu operasinya lebih rendah dibanding blast furnace dan ukuran pelet kecil memudahkan gas CO buat reduksi lebih cepat. Hasilnya, kita bisa capai metalisasi sampai 99,5%, jauh di atas standar ekspor yang cuma 85%. Dari sisi keberlanjutan, bahan baku biji hematit di Lampung Selatan jumlahnya besar, cadangannya sekitar 11 juta ton. Ditambah lagi, Lampung juga punya produksi kelapa yang melimpah lebih dari 78.000 ton per tahun. Jadi, bahan baku lokal ini sangat mendukung. Plus, pemanfaatan tempurung kelapa juga bikin limbah jadi lebih bernilai, mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi emisi industri baja. Hai semua, jadi gini, kita mau bongkar sedikit rahasia di balik pembuatan besi sponge atau sponge iron nih. Bayangin, untuk bikin 1000 kg besi sponge berkualitas tinggi, kita butuh bahan baku yang pas dan juga proses yang tepat. Nah, kita udah hitung semuanya pakai neraca massa dan hasilnya cukup menarik. Jadi, bahan bakunya apa aja? Pertama, kita butuh biji besi Lampung sekitar 1573 kg. Ini yang menjadi sumber utama zat besinya. Terus, kita pakai arang tempurung kelapa sebagai produksinya, sekitar 408 kg. Terakhir, kita tambahkan bentonit sebagai perekatnya, sekitar 61 kg. Totalnya kita masukkan 2.248 kg bahan baku ke dalam rotary kiln. Nah, di dalam tungku terjadi keajaiban. Setelah proses pemanasan dan produksi, yang keluar adalah 1000 kg besi spons yang menjadi produk utamanya. Tapi ada juga output lain, yaitu slag atau limbah padat sekitar 231 kg yang terdiri dari pengotor biji dan juga abu. Lalu gas buang sekitar 803 kg yang isinya mostly karbon dioksida, karbon monoksida, uap air, dan sisa volatil dari arang. Gas buangnya sendiri komposisinya beragam. Ada karbon dioksida sebesar 56%, karbon monoksida sebesar 12,4%, nitrogen sebesar 19,5%, uap air sebesar 3,7%, dan juga volatil 8,3%. Yang menarik, gas CO dan volatil ini sebenarnya masih punya nilai bakar loh. Bisa dimanfaatkan lagi untuk menghemat energi. Intinya, neraca massanya balance, input 2.248 kg, outputnya juga 2.248 kg, yang terdiri dari besi spons, slag, gas buang, dan juga sedikit losses. Artinya, perhitungan kita akurat dan prosesnya efisien. Jadi, itu dia sekilas tentang neraca massa pembuatan besi spons. Dengan perhitungan yang tepat, kita bisa produksi bahan baku baja yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Keren kan? Kali ini kita akan membahas soal proses biji besi hematit menjadi sponge iron.
Proses dimulai dengan pengecilan ukuran. Biji besi hematit berukuran besar direduksi menjadi kurang dari 5 cm menggunakan jaw crusher, kemudian dihaluskan lebih lanjut oleh cone crusher. Material kemudian digiling halus dalam ball mill hingga mencapai ukuran minus 200 mesh atau di bawah 75 mikron. Tujuannya adalah untuk membebaskan partikel besi dari geng sehingga dapat dipisahkan secara optimal di magnetic separator. Konsentrat besi halus ini kemudian dicampur dengan bantonit sebagai binder dan arang tempurung kelapa sebagai reduktor. Arang yang telah dihancurkan dengan hammer mill harus berukuran relatif halus sekitar 1-3 mm untuk meningkatkan area kontak dan reaktivitas. Campuran kemudian dibentuk menjadi pelet menggunakan disc pelletizer. Ukuran pelet sangat kritis dan biasanya diklarifikasikan dalam dua rentang, yaitu minus 12-8 mm dan minus 20-12 mm. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran yang lebih kecil yaitu 12-8 mm menghasilkan derajat metalization yang lebih tinggi, bahkan mencapai 99,5%. Pelet kemudian dikumpankan ke dalam rotary kiln dan dipanaskan pada suhu 1100 derajat Celcius selama 3 jam. Dalam tungku ini reaksi reduksi padatan terjadi di mana karbon dari arang mengikat oksigen dari biji besi. Hasil akhirnya adalah spong iron dengan kadar metalik tinggi siap untuk digunakan sebagai bahan baku utama industri baja. Seluruh proses ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Demikian presentasi singkat ini. Pemahaman mendalam tentang setiap tahapan dan kontrol yang ketat terhadap ukuran material merupakan kunci dari kesuksesan proses ini. Terima kasih. Soal bahan dan teknologi udah paling klop. Wih, ngomongin bahan sama teknologi nih. Jadi gini, kita pakai biji besi dari Lampung Selatan yang kandungan Fe-nya itu sekitar 40-65%. Emang sih, ini masih kategori kadar rendah, tapi tenang, kita punya solusinya. Kita campur aja sama reduktor kece, yaitu arang tempurung kelapa. Kenapa? Soalnya kandungan karbon arang ini gokil, nyampe 79,6%. Jauh lebih oke dibandingin batu bara sub bituminus. Nah, teknologinya kita pakai rotary kiln yang basisnya direct reduction. Ini pas banget buat ngolah biji besi kadar rendah pakai reduktor padat kayak arang kelapa tadi. Rotary kiln ini fleksibel banget, jadi kombinasi bahan baku lokal sama reduktor biasa ini udah paling pas. Hasilnya nggak main-main. Guys, proses ini bisa menghasilkan sponge iron dengan kadar metalisasi sampai 99,5% loh. Gila kan? Standar ekspornya aja cuma minta 85%. Lah kita jauh di atasnya. Untuk efisiensi energi, jelas irit bos. Sekarang kita bedah soal efisiensi energinya, biar makin yakin. Jadi, kalau pakai rotary kiln, pemanasannya cuma butuh 5-7 hari kerja. Dan itu juga dalam posisi kiln kosong. Bandingin coba sama blast furnace yang butuh pemanasan awalnya sampai 15 hari kerja. Plus harus dalam kondisi penuh material. Kebayangkan bedanya? Soal suhu juga lebih adem. Literally, suhu operasi di rotary kiln ini cuman sekitar 1100 Celcius. Sementara blast furnace bisa sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Jelas lebih hemat energi. Terus nih, ukuran peletnya kita buat kecil, sekitar min 12 sampai plus 8 mm. Ukuran segini tuh udah terbukti lebih efisien karena bikin diffusi gas CO lebih gampang dan proses reduksinya jadi lebih ngebut. Saking ngebutnya, dalam waktu 1 jam aja udah bisa lewat dari standar metalisasi 85%. Kurang efisiensi apa lagi coba? Biasanya nih, kalau bikin besi pakai batu bara, masalahnya ada di emisi CO2-nya. Tinggi banget. Terus, abunya juga bahaya. Karena ada logam berat kayak merkuri, arsenik, sampai timbal. Nah, kalau diganti pakai arang tempurung kelapa, hasilnya jauh lebih ramah lingkungan. Jadi, kandungan fix karbon arang kelapa ada di sekitar 79,6%. Hampir sama, bahkan bisa saingan nih sama batu bara menengah yang fix karbonnya itu sekitar 79-85%. Bedanya, arang kelapa lebih gampang bereaksi, jadi butuhnya lebih sedikit. Artinya, emisi CO2 juga makin kecil. Dan yang paling penting, CO2 yang keluar itu sifatnya biogenik, alias cuma balik lagi ke atmosfer setelah sebelumnya diserap pohon kelapa. Jadi, enggak nambah beban baru buat bumi. Abunya pun aman, isinya mineral alami kayak kalsium, kalium, sama magnesium. Bukan logam berat yang beracun. Sekarang, kalau ngomongin bahan baku, Lampung ini udah komplit banget. Cadangan biji besi hematitnya gede, sekitar 11 juta ton per tahun.
dengan kadar Fe 40-65%. Sementara kelapanya juga melimpah, lebih dari 78.000 ton per tahun. Jadi, bahan lokalnya aman, biaya produksi lebih murah, plus limbah kelapa bisa di-upgrade jadi reduktor yang bermanfaat. Nah, pakai arang tempurung kelapa bikin produksi sponge iron lebih bersih, lebih hemat, dan pastinya lebih berkelanjutan.